Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Kisfa Islami, nomor induk mahasiswa 1862170019. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah dasar-dasar pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Ari Widyastuti MPD. Selamat menyaksikan. Pendidikan ialah usaha untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Pendidikan adalah suatu sistem yang memiliki unsur-unsur tujuan sasaran pendidikan, peserta didik, pengelolaan pendidikan, struktur atau jenjang, kurikulum, dan fasilitas. Setiap sistem ini saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk sistem pendidikan nasional yang ada di Indonesia bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperkembangkan manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, mempunyai pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, memiliki kepribadian mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Untuk komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan itu sendiri. Lalu komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan adalah tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, orang tua, guru, pemimpin masyarakat dan keagamaan, interaksi edukatif peserta didik dan pendidik, dan juga isi pendidikan itu sendiri. Lalu, sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Nah, berikut ini adalah identifikasi sistem pendidikan di Indonesia dan komponen-komponen utamanya. Yang pertama ada pendidikan anak usia dini atau PAUD dengan kurikulumnya berorientasi pada perkembangan siswa. Lalu sarana dan prasarananya itu ada seperti ruang bermain, lalu permainan edukatif dan fasilitas pendukung lainnya. Kemudian yang kedua ada pendidikan dasar seperti contohnya itu SD, MI, SMP atau MTS. Untuk kurikulumnya itu sendiri, kurikulum pendidikan dasar diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud yang mencakup mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan lain sebagainya. Lalu untuk sarana dan prasarananya ada fasilitas fisik seperti gedung sekolah, perpustakaan, dan laboratorium. Lalu untuk tenaga pendidiknya adalah guru sebagai pengajar utama. Kemudian yang ketiga ada pendidikan menengah seperti SMA, SMK, atau MA. Untuk kurikulumnya dilakukan oleh Kemendikbud dengan penilaian jurusan di SMK atau SMA. Untuk sarana dan prasarananya ada laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga. Lalu untuk tenaga pendidiknya ada guru dan instruktur di SMK. Kemudian untuk yang keempat ada pendidikan tinggi atau yang sering kita kenal adalah universitas atau institusi yang menyediakan program sarjana dan juga pasca sarjana. Untuk kurikulumnya disesuaikan dengan bidang studi, dapat melibatkan penelitian atau juga praktikum. Lalu untuk sarana dan prasarananya ada gedung perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga. Untuk tenaga pendidik itu sendiri ada dosen dan juga profesor. Kemudian adapun pendidikan lain yang ada di Indonesia yaitu ada pendidikan khusus atau biasa disebut juga dengan pendidikan inklusif yang menyediakan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk kurikulumnya itu sendiri disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Untuk sarana dan prasarananya ada fasilitas pendukung seperti guru pendamping, alat bantu, dan juga alat perangkat yang beradaptasi.
Fungsi pendidikan sebagai penegak nilai melibatkan peran pendidikan dalam menyampaikan, mengintegrasikan, dan mendorong nilai-nilai moral, etika, dan sosial kepada peserta didik. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter, moralitas, dan sikap individu yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Berikut ini ada hasil analisis saya tentang contoh nyata pelaksanaan fungsi pendidikan sebagai penegak nilai yang saya alami di tempat saya mengajar, yakni dengan penanaman nilai moral. Seperti contohnya, di sekolah tempat saya mengajar sudah memiliki program-program pembelajaran karakter yang dirancang untuk mengajarkan nilai-nilai moral seperti jujur, toleransi, kerjasama, kemudian kasih sayang, tanggung jawab, disiplin, hormat, dan lain sebagainya. Seperti contohnya dalam aspek akhlak tanggung jawab, di sini siswa diberikan tanggung jawab untuk bagaimana menyimpan alat dan barang-barangnya di tempatnya masing-masing, lalu bagaimana mereka melakukan kegiatan setelah bermain, lalu apa yang harus mereka lakukan ketika setelah selesai melakukan kegiatan. Seperti itu adalah salah satu contoh penanaman sikap tanggung jawab yang ada di tempat saya mengajar. Sistem pendidikan nasional di Indonesia memiliki beberapa kelebihan dan juga dampak positif yang dapat diidentifikasi, termasuk itu salah satunya dengan peningkatan akses pendidikan. Pemerintah sudah melakukan upaya untuk meningkatkan akses pendidikan melalui program wajib belajar 12 tahun yang telah memberikan kesempatan kepada lebih banyak anak untuk mengakses pendidikan formal. Lalu ada kurikulum yang dikembangkan. Kemendikbud telah melakukan upaya untuk mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan zaman dengan fokus pembelajaran berbasis keterampilan dan penguatan karakter, dan juga penilaiannya berdasarkan perkembangan anak. Lalu untuk yang ketiga ada peningkatan kualitas guru. Program peningkatan kualitas guru itu seperti melalui pelatihan dan juga sertifikasi yang merupakan langkah positif gitu untuk meningkatkan mutu pembelajaran di dalam kelas. Lalu yang keempat ada dukungan teknologi pembelajaran. Dengan mengadopsi teknologi dalam pendidikan, terutama di masa pandemi yang telah kita rasakan bersama-sama, telah membuka peluang untuk pembelajaran online dan akses terhadap sumber daya pendidikan secara online atau daring. Namun ada beberapa tantangan-tantangan yang juga dihadapi oleh sistem pendidikan di Indonesia itu sendiri, seperti misalnya ada kesenjangan pendidikan. Nah, masih terdapat kesenjangan antara kualitas pendidikan di wilayah perkotaan dan juga perdesaan, serta antar sekolah-sekolah di desa terpencil yang tidak terjangkau. Baiklah, itu tadi hasil paparan dan juga penjelasan saya tentang analisis yang terjadi di Indonesia saat ini tentang masalah pendidikan dan juga sistem pendidikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.